Nah, ingat kembali di kelas 11 kita sudah belajar menentukan gradien garis singgung dan kita ketahui bahwa gradien garis singgung itu adalah turunan pertama dari suatu fungsi fx. Oke. Nah, yang dimaksud dengan garis singgung itu adalah garis lurus yang memiliki satu buah titik pada suatu kurva. Ini satu buah titik persekutuan yang menyinggung kurva tersebut. Nah, dari sini kita ketahui bahwa M itu adalah, dia kan makin mendekati limit fx tertentu ya, maka M itu adalah turunan pertama dari suatu fungsi fx. Jadi persamaan garis singgung kurva dengan gradien M itu adalah turunan pertama adalah Y kurang Y1 MX kurang X1, di mana M-nya adalah turunan pertama dari suatu fungsi. Jadi berlaku juga untuk fungsi trigonometri. Cuma fungsi yang saat ini akan kita bahas adalah fungsi dalam bentuk trigonometri. Dengan demikian, jika titik P diketahui X sama dengan Fx pada suatu kurva Fx, maka garis singgungnya adalah Y sama dengan Fx sama dengan M, yaitu M F aksen X, turunan pertama dari fungsi Fx dikali X kurang X1. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ada yang perlu kamu ingat dalam menyelesaikan soal. Terkadang dia ada hubungan garis lain dengan garis singgung yang akan kita cari, yaitu adalah ketika garis lain itu sejajar dengan garis singgung atau yang tegak lurus dengan garis singgung. Ini harus diingat ya. Nah, kalau dia sejajar dengan garis singgung kurva yang akan kita cari, maka hubungannya adalah gradien garis singgung kurva sama dengan gradien garis yang sejajar dengan garis singgung tersebut. Nah, jika dia tegak lurus, maka gradien garis singgung kurva dikalikan dengan gradien garis singgung garis lain yang diketahui, maka akan menghasilkan nilai M2-nya itu M1 kali M2 sama dengan minus 1. Ini masih ingat ya, ini materi kita yang sebelumnya. Baik. Kita akan lanjutkan dengan contoh soal. Saya mulai dari contoh soal ini. Persamaan adalah persamaan kurva aljabar supaya lebih ingat lagi. Nah, di sini diketahui tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik 1,4. Ini titiknya sudah diketahui 1,4 jika F aksen X sama dengan 3x kuadrat tambah 6x. Hati-hati. Yang diketahui di sini jika F aksen X sama dengan 3x kuadrat tambah 6x. Oke, artinya apa? Artinya apa di sini? Dia yang diketahui adalah F aksen X itu merupakan apa tadi? Dari garis fungsi aljabarnya. Dia merupakan garis gradien garis singgung. Jadi kita tidak perlu menurun-nurunkan lagi, sudah diketahui. Nah, diketahui Fx sama dengan Y, maka F1, ini paham ya, F1 sama dengan 4. Turunan pertamanya itu adalah 3 kali X kuadrat ditambah 6X aksen, hasilnya adalah 9. Maka yang kita butuhkan, karena sudah diketahui sebuah titik dan sudah diketahui gradiennya ini adalah M, jadi F aksen ini adalah M, kita tidak perlu lagi cari fungsi Fx. Maka persamaan garis singgungnya adalah di titik 1,4 tadi diketahui ya. Maka Y dikurang Fx sama dengan F aksen X, X kurang 1, Y kurang 4, sama dengan 9. 9 ini dari dimasukkan tadi ya, X-nya pada saat itu nilainya 1. 9X kurang 1, Y sama dengan 9X kurang 5. Sampai di sini paham ya untuk aljabar pengulangan? Bisa ya? Inilah garis singgungnya. Inilah garis singgungnya. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua, mengingat lagi ini. Hubungan dengan garis lainnya terkait di sini ya. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 3 tambah 2X kurang X kuadrat sejajar dengan garis 4X tambah Y sama dengan 3. Di sini belum diketahui titiknya, titik-titik singgungnya. Oke, tapi ada diketahui dia sejajar dengan garis yang lain. Nah, kamu perhatikan di sini 4X tambah Y sama dengan 3. Bisa kita tentukan gradiennya. Ini garis yang lain dengan kata catatan sejajar. Bisa ya? Oke, dari sini kita dapati 4X tambah Y sama dengan 3, maka Y sama dengan berapa? Min 4X tambah 3. Maka kita dapati M2 yang sejajar itu adalah minus 4. Oke. Nah, diketahui lagi dalam soal kurva yang diketahui adalah 3 tambah 2X kurang X kuadrat. Turunan pertamanya adalah gradiennya, gitu ya. Maka kita dapati
F aksennya itu sama dengan min 2X tambah 2. Menurunkannya bisa ya. Nah, ingat kembali M1 sama dengan M2. Maka min 2X tambah 2 sama dengan minus 4. Diperolehlah min 2X sama dengan minus 6. X-nya sama dengan 3. Udah dapat nilai X sama dengan 3, kita bisa tentukan titik Y-nya. Pada saat X sama dengan 3, maka Fx sama dengan, kita substitusikan ke kurva awal. 3 ditambah 2 kali 3 dikurang 3 kuadrat. Maka Fx sama dengan 0, Y sama dengan 0. Sampai di sini paham ya? Bisa? Berarti titik yang kita dapat adalah 3,0 dengan gradiennya itu adalah minus 4. Ya, gradiennya adalah minus 4. Baik, maka persamaan garis singgung yang sejajar dengan 4X tambah Y sama dengan 3 pada kurva Y sama dengan 3 tambah 2X kurang X kuadrat adalah Y kurang Y1, berarti Y kurang 0. Ya. Y kurang 0, gradiennya tadi sama, berarti min 4X dikurang X1-nya adalah 3. Jadi titik yang di sini tadi udah diperoleh, di titiknya itu adalah 3,0. Oke, dapatlah diperoleh Y sama dengan min 4X ditambah 12. Oke, sampai di sini bisa untuk yang aljabarnya? Bisa, Nak? Ada pertanyaan? Paham? Paham ya? Paham, Mem. Paham, insya Allah. Oke, baik. Kita lanjutkan ke contoh yang 3. Contoh yang ketiga ini, nah inilah materi kita ya. Tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan sin 2X kurang pi per 6 dx sama dengan pi per 6. Nah, ini sama konsepnya. Untuk menentukan gradien garis singgung, apa yang perlu kita cari? Turunan pertama dari si fungsi fx. Cuma di sini kan fungsi fx-nya adalah trigonometri, itu aja. Nah, ini Y sama dengan siapa tadi? Sin 2X kurang pi per 6. Oke, maka Y aksen itu adalah, turunan pertama itu adalah gradiennya sama dengan berapa? Turunan dari sin apa, Nak? Cos. Cos 2X dikurang pi per 6. Oke, dikali turunan dalamnya di sini. Rantai ya. Dikali 2X kurang pi per 6, hasil turunannya berapa? 2. Maka dari sini kita dapati nilainya adalah 2 cos 2X dikurang pi per 6. Itulah gradiennya. Pada saat di titiknya X sama dengan pi per 2, maka kita dapat peroleh nilai M itu sama dengan 2 dikali siapa? Cos, masukkan 2 kali pi per 2 dikurang pi per 6. Oke, ini habis ya. Oke, dapatlah dia nilainya 2 kali cos pi dikurang pi per 6. Ingat, Nak, pi itu pi itu 180 derajat kan? 180 derajat dikurang suatu sudut, berarti dia berada di kuadran berapa? Relasi ini berada di kuadran kedua. Nilai cos di kuadran kedua bernilai apa? Negatif. Negatif kan. Oke, berarti di sini negatif ya. Negatif 2 kali. Ini senilai dengan cos siapa? Cos pi per 6. Pi per 6 itu adalah cos 30 derajat. Berarti min 2 cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Maka dari sini ini habis. Kita peroleh nilai gradiennya adalah min akar 3. Inilah gradien garis singgungnya. Gradien garis singgungnya. Oke, bisa ya? Ini yang ditanya cuma gradien garis singgung dulu ya. Oke, paham sampai di sini? Untuk menentukan gradien garis singgungnya. Jadi kita akan menggunakan turunan-turunan trigonometri untuk menyelesaikan masalah untuk gradien garis singgung. Bisa ya untuk yang ini ya? Bisa. Yuk, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh yang keempat. Nah, tentukan, di sini diminta tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva Y sama dengan tangen X di titik berabsis pi per 3. Jadi yang kita lakukan tetap sama. Kita perlu apa untuk mencari garis singgung? Tadi kita perlu sebuah titik dan gradien. Kita tentukan dulu gradiennya ya. Di sini diketahui dalam soal Y itu sama dengan tangen X, maka Y aksen atau sama dengan gradiennya sama dengan turunan pertama dari tangen. Sama dengan apa turunan pertama tangen? Ingat, trio? Sekan kuadrat. Oke, sekan kuadrat
X. Oke. Nah, pada saat X-nya berabsis, berarti ini menyatakan X-nya sama dengan pi per 3. Ya. Pada saat X-nya sama dengan pi per 3, maka kita peroleh gradiennya, M-nya itu sama dengan sekan kuadrat pi per 3. Oke. Nah, hasilnya adalah pi per 3. Pi per 3 itu sama dengan berapa derajat? 60 derajat. Sekan itu kebalikan dari siapa? Sekan kebalikan dari siapa, Nak? Dari cos. Oke, sekan itu kebalikan dari cos X. Cos pi per 3 sama dengan berapa? Setengah, Mem. Setengah. Berarti kalau dibalik jadi 2. Jadi sekan kuadrat X itu adalah 2 kuadrat. Itu ya. Maka hasilnya adalah 4. Inilah gradien garis singgungnya. Inilah si gradiennya. Nah, apalagi yang kita perlukan untuk menentukan suatu persamaan garis singgung? Untuk menentukan persamaan garis singgung, kita perlu sebuah titik. Titiknya tadi sudah diketahui. Nah, titiknya sudah diketahui kalau X itu sama dengan pi per 3, dengan fungsinya F, pi per 3, pada saat pi per 3 fungsinya adalah tangen X, maka kita akan dapati nilai F X atau Y-nya sama dengan tangen pi per 3. Berapa tangen pi per 3? Tangen pi per 3, tangen 60 derajat. Berarti akar 3. Paham ya sampai di sini? Maka dari sini kita punya titik, titiknya itu adalah F X-nya tadi diketahui X-nya pi per 3 dengan Y-nya sama dengan akar 3. Dan gradiennya tadi sudah kita dapati gradiennya adalah 4. Maka PGS-nya bisa dicari. Maka PGS persamaan garis singgungnya itu adalah, masukkan ke rumusnya, Y kurang Y1. Y-nya adalah siapa? Akar 3. Sama dengan M, gradiennya. Inilah si M. Ya, inilah si M. Gradiennya sama dengan 4. X dikurang X1. X1-nya ini dia. Pi per 3. Oke. Pi per 3. Bisa paham sampai di sini? Nah, ini maka persamaan garis singgungnya Y dikurang akar 3 sama dengan 4X dikurang 4 pi per 3. Supaya jangan ada jangan ada pecahan, semuanya kita kalikan 3. Boleh ya? Kalikan 3, maka hasilnya adalah 3Y dikurang 3 akar 3 sama dengan 12X dikurang 4Pi. Nah, kalau mau rapi boleh satu ruaskan semua. 12X dikurang 3Y dikurang 4Pi ditambah 3 akar 3. Inilah siapa? Inilah persamaan ini sama dengan 0 ya. Inilah persamaan garis singgungnya. Oke, sampai di sini paham? Bisa? Bisa? Paham. Oke. Nah, di sini yang diminta bukan hanya garis singgung ya. Ada di sini diminta garis normal. Kalau garis normal itu kaitannya dengan garis singgung. Garis normal itu tegak lurus dengan garis singgung. Kurva. Oke, dulu di kelas 11 sudah ya, di bab turunan. Garis normal itu tegak lurus dengan garis singgung kurva. Jadi kalau dia tegak lurus memiliki gradien yang bagaimana? M-nya itu berarti M garis normal dikali M garis singgung itu sama dengan minus 1. Kita dapati tadi M garis singgung, M persamaan garis singgung adalah berapa? 4 ya, ini tadi ya 4. Maka ini hasilnya adalah min 1/4. Nah, titiknya sama, pada titik yang sama. Di titik berapa? Di titiknya sudah diketahui pi per 3, akar 3. Maka kamu bisa menentukan persamaan garis normal. Garis normal itu dengan menggunakan sama rumusnya. Y kurang Y1 sama dengan, nah gradiennya tegak lurus dengan garis singgung. Min 1/4 dikali X dikurang pi per 3. Oke, maka kita akan peroleh
Y kurang akar 3 sama dengan min X per 4 dikurang, ini jadi tambah ya, ditambah Pi per 12. Supaya jangan ada pecahan, semuanya kita kalikan 12. Hasilnya adalah berapa? 12Y, 12Y dikurang 12 akar 3, ini 12Y ya, dikurang sama dengan berapa ini? 3X, 3X ditambah Pi. Dijadikan satu ruas boleh, 3X, kok 3X ini minus ya? Minus 3X. 3X ditambah 12Y dikurang 12 akar 3 dikurang berapa ini? Dikurang Pi. Oke, inilah persamaan garis normal. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham? Bisa? Bisa ya? Saya anggap bisa karena tidak menjawab. Baik, kita lanjut ke contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir. Nah, diketahui suatu kurva Y sama dengan cos kuadrat X tambah 15 pada interval 0 sampai 90 derajat. Tentukan persamaan garis singgung yang tegak lurus dari garis 6X ditambah 3Y kurang 1 sama dengan 0. Oke. Nah, untuk penyelesaian ini, untuk penyelesaian contoh yang kelima ini, kita buat yang pertama sekali tentukan siapa nih. Ada garis lain. Garis lain itu 6X ditambah 3Y kurang 1 sama dengan 0. Ini bisa kita bentuk menjadi gini ya. 3Y sama dengan min 6X dikurang ditambah 1. Maka gradiennya itu, nih ya, koefisien X. Min 6 per 3. Sama dengan berapa ini? Minus 2. Itulah gradien siapa? Gradien si garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Saya anggap ini adalah M1. Nah, MPGS M1 dikali M2 sama dengan min 1. Maka kita dapati M2 itu sama dengan berapa? Setengah. Setengah ini, inilah M siapa? MPGS, persamaan garis singgung. Karena dia tadi tegak lurus. Sampai di sini paham? Paham ya? Nah, sekarang dari kurva yang ada, kita belum punya titik, kita tentukan titik dulu. Tentukan titiknya terlebih dahulu. Dari kurva yang ada, tadi kita punya persamaan ya. Y aksen sama dengan M. Oke, Y aksen sama dengan M. Di sini adalah M2 kaitannya. Berarti turunan dari cos kuadrat X tambah 15 derajat, pantai ya, ini sama dengan berapa? 2 kali cos X tambah 15 derajat. Nah, turunan cos siapa, nak? Min sin. Min sin X ditambah 15 derajat. Iya, maka kita dapati M2 itu sama dengan, nah, 2 kosin. 2 kosin ini adalah rumus siapa? Sin 2X kan? Kita kaitkan lagi dengan rumus identitas yang di kelas 11. Maka kita dapati hasilnya adalah min sin 2 kali X tambah 15 berarti 2X ditambah 15 derajat. Inilah dia untuk si gradien. Nah, dari sini kita dapati, maka kita bisa ambil kesimpulan. Tadi di sini M2 kan setengah. Maka min sin 2X ditambah 15 derajat itu sama dengan setengah. Supaya mudah yang di sini kita kalikan negatif ya, sin 2X ditambah 15 derajat sama dengan Mem itu bukan 2 sin 2X tambah 30, Mem. Oh iya, 30-nya ketinggalan. Ya, 2 kali 30 berarti 2X tambah 30 derajat. Ini 30 derajat. Oke. 30 derajat ini berarti min setengah. Nah, min setengah, sinus itu, ini sin itu negatif mulai dari kuadran 3 sama 4. Kita ambil yang sederhananya ya, dari kuadran 3. Oke. Sin 2X ditambah 30 derajat sama dengan, di kuadran 3 sama dengan sin berapa? Sin 210 derajat. Dari mana? Dari 180 tambah 30. Ini sin 30 kan setengah. Relasinya berarti 180 tambah 30. Sampai di sini paham ya? Nah, dari sini kita akan dapati persamaan sin. Ingat kembali, maka kita bisa mencari nilai X. Oke, kita mulai dari 2X. Persamaan sin itu kan dibagi 2 ya. Bagi 2. 2X tambah 30
sama dengan sudutnya 210 derajat ditambah K kali 360 derajat. Itu kan? Maka dari sini kita bisa dapati 2X sama dengan berapa ini? 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke? Kalau disederhanakan lagi jadi X sama dengan 90 ditambah K kali 180 derajat. Iya. Nah, untuk K yang memenuhi K sama dengan 0, maka diperoleh X-nya sama dengan berapa, Nak? 90 derajat. K sama dengan 1, ketika K sama dengan 1, maka kita peroleh X-nya itu sama dengan berapa? 270 derajat. Ini tidak memenuhi. Karena di soal sudah diberikan interval. Intervalnya itu berada di antara 0 sampai 90 derajat. Jadi cukup sampai di sini. Oke. Nah, ingat kembali persamaan sin itu ada bentuk yang lain. Bentuk yang lainnya apa? Bentuk yang lainnya pada saat ini 2X ditambah 30 derajat sama dengan 180 kurang. Masih ingat? 180 dikurang 210 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke. Nah, ini bentuknya menjadi 2X sama dengan berapa ini? 180 kurang 210 min 30. Ini pindah jadi minus 60 ditambah K kali 360 derajat. Itu ya. Maka kita dapati X sama dengan min 30 ditambah K kali 180 derajat. Oke. Maka X-nya berapa yang memenuhi? Ketika X sama dengan 0, ketika X sama dengan 0, maka kita dapat X sama dengan 0. K sama dengan 0, X-nya sama dengan min 30. Memenuhi tidak? Tidak. Kenapa? Karena ini dia syaratnya tadi. K-nya sama dengan 1. Nah, pada saat K sama dengan 1, X-nya itu sama dengan berapa? 150 derajat. Memenuhi tidak? Tidak juga. Karena dia pada saat ini diberikan intervalnya adalah dari 0 sampai 90 derajat. Maka dari sini dan seterusnya pasti nggak mungkin ya. Dari sini kita dapati kesimpulan bahwa nilai si X itu yang dipakai adalah pada saat 90 derajat. Bisa dicari Y-nya? Bisa. X 90 derajat, Y-nya sama dengan, Y itu tadi rumusnya adalah cos kuadrat X ditambah, berapa tadi? Ditambah 15 derajat ya. Ditambah 15 derajat. Gitu kan? Oke, maka kita dapati si Y ini sama dengan cos kuadrat 90 tambah 15 derajat berapa, Nak? 105 derajat. Istimewa kalau kita pakai rumus. Jadi kompleks ya untuk yang ini. Nah, kita selesaikan dulu. Kita cari dulu nilai cos 105 derajat. Ya, kita akan cari dulu nilai cos 105 derajat. Oke, kita cari cos 105. Cos 105 itu senilai dengan cos berapa, Nak? Cos 60 tambah 45 derajat. Komplit ngulangnya rumusnya nih ya. Oke, baik. Cos 160 itu sama dengan berapa? Cos 60 cos 45 dikurang sin 60 dikali sin 45 derajat. Iya. Maka kita dapat cos 60 sama dengan berapa? Setengah. Cos 45 setengah akar 2 dikurang sin 60 setengah akar 3 dikali sin 45 derajat sama dengan berapa? Setengah akar 2. Maka dari sini kita dapati cos 45 itu 1/4 akar 2 dikurang akar 6. Pas? Tidak ada yang selip hitungan saya? Bisa? Bisa ya? Saya lanjutkan ke slide berikutnya ya. Untuk berikutnya, lanjutkan. Tadi kan diketahui bahwa X itu 90 derajat, cos X itu tadi cos 105 derajat itu tadi sama dengan 1/4 akar 2 dikurang akar 6, ya kan? Sedangkan Y adalah Y sama dengan cos kuadrat
105 derajat ya. Maka kita dapati 1/4 dikali siapa nih? Akar 2 dikurang akar 6 ini dikuadratkan. Oke, komplit. Di sini sama dengan berapa? 1/16. Nah, ini dikuadratkan hasilnya jadi berapa? 2 dikurang 2 akar 12 ditambah 6. Pas? Berarti kita dapati hasilnya 1/16 dikali 8 dikurang akar 12 itu kan 4 akar 3 ya. Jadi keluar jadi 4 akar 3. Ya, pas. Kalau disederhanakan menjadi setengah untuk Y-nya. Y-nya sama dengan setengah dikurang 1/4 akar 3. Nah, sudah. Dari sini baru kita bisa tentukan persamaan garis singgungnya. Diketahui gradiennya tadi berapa? Gradiennya tadi di awal berapa? Setengah ya. M2-nya setengah. Titiknya berapa? Titiknya 90 derajat, koma, Y-nya adalah setengah dikurang setengah akar 3. Oke. Maka PGS-nya yang diminta kan PGS-nya ya. PGS-nya Y kurang Y1. Y1-nya tadi setengah dikurang, setengah sih ini 1/4. 1/4 akar 3 sama dengan M-nya. M-nya setengah X dikurang X1. X1-nya ini adalah 90 derajat. Oke, 90 derajat. Sampai di sini bisa ya? Bisa. Oke, kita lanjutkan. Maka Y dikurang setengah ditambah 1/4 akar 3 sama dengan setengah X ya. Dikurang 90 jadi 45 ya. 45 derajat. Nah, supaya tidak ada pecahan sama seperti tadi, kita kalikan semuanya dengan 4. Maka akan mendapatkan 4Y dikurang 2 ditambah akar 3 sama dengan berapa ini? 2X dikurang 4 kali 45 sama dengan berapa? 180 derajat. Ya kan? Oke, maka dapat disusun boleh. Sesuaikan dengan opsi kalau ada dikurang 4Y. Oke, dikurang 2 ditambah akar 3. Nah, biasanya ini kan jadi tambah, jadi kurang ya. Dikurang, ini jadi tambah ya, kan pindah ruas. Tambah, ini jadi kurang. Ya, kurang akar 3 dikurang 180 derajat. Nah, biasanya kalau di jawaban itu ini dalam pi. Maka bisa kita buat menjadi 2X kurang 4Y ditambah 2 dikurang akar 3 dikurang pi sama dengan 0. Inilah persamaan garis singgungnya. Oke, jadi komplit ya di soal nomor 5 kamu menentukan persamaan trigonometri sin, menentukan rumus penjumlahan sudut cos, dan menentukan aljabar persamaan kuadrat. Dapatlah persamaan garis singgungnya. Sampai di sini ada pertanyaan?